Shalom dan selamat pagi. Maaf ya dek, telat mengirim. Baru kakak bisa kirim untuk sekarang. Sebenarnya udah bahannya udah kakak ketik, tapi kenapa direkam? Ya, biasa kan. Kalau didengar itu lebih enak gitu. Oke, kita akan bahas tentang Matius yang pasal Matius 5 ayat 1 sampai Matius 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-12 ya. Ayat ini merujuk kepada khotbah di bukit ya, kayak gitu. Injil Matius merupakan salah satu di antara 4 Injil Perjanjian Baru, Injil yang disalin terlebih dahulu. Berarti terlebih dahulu ketika Perjanjian Baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kayak gitu kan. Jadi Injil ini Injil yang terlebih dahulu. Kita Matius merupakan amanat tentang kabar baik, bisa dibilang gospel, bahwa Yesus adalah penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kita. Injil ini ditulis sebelum Yerusalem dihancurkan, antara 60 sampai 50 ketika Matius itu berada di Palestina atau Antioquia di Syria. Injil ini sudah ditulis setelah abad kedua Masehi, abad kedua. Prinsip berbahagia yang dimaksud adalah prinsip yang mengacu kepada kebenaran oleh firman Allah. Dalam penyampaian ayat ini ada 2 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, berbahagia waktu saat ini dan waktu yang akan datang. Jadi dia memiliki konteks range waktu, kayak gitu, bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana kita bisa siap untuk kondisi yang akan datang. Oke, sampai situ dulu pemahamannya. Kita lanjut. Jadi waktu Yesus mengatakan dengan waktu yang terjadi pada saat ini kita harus tetap berbahagia, kayak gitu. Dalam arti berbahagia dalam konteks hati yang tetap taat, setia dalam goncangan hidup saat ini, kayak gitu. Kata bahagia dalam bahasa Yunani atau makarios ini adalah suatu sukacita atau joy yang tidak tergantung oleh situasi kehidupan. Dalam arti kebahagiaan kita bukan tergantung dari baik buruk yang kita jalani, senang sedih yang kita hadapi, sehat sakit yang kita pikul, dan tidak tergantung kondisi lingkungan kita, dan juga tidak tergantung oleh mood hati kita. Berarti kebahagiaan bukan tergantung apa yang ada di luar kita, di luar diri, tetapi kebahagiaan itu apapun yang menjadi kondisi kita di luar, kita tetap bahagia, kayak gitu. Menerima segala konsekuensi bukan berarti hidup jalan mulus-mulus aja, kayak gitu, tapi kita diajarkan untuk tetap bahagia apapun yang menjadi kondisi. Kalau kita bisa lihat, sukacita yang diberikan Yesus itu nggak ada satu orang pun yang mau ngambil, nggak bisa diambil orang lain. Coba baca Yohanes 16 ayat 22 ya. Oke, kita baca bersama-sama. Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Itu jelas ya ditulis di kitab Yohanes. Ketika Tuhan memberikan sukacita, satu orang pun manusia tidak akan bisa mengambilnya. Oke, di sini di dalam ayat ini juga meliputi sukacita hidup dalam kesedihan, hidup dalam kehilangan, melewati penderitaan, melewati aniaya, keadaan yang tidak berdaya, dihina mungkin, diejek mungkin, karena kita mempertahankan iman, gitu. Tapi yang mau dikatakan dalam ayat ini adalah supaya kondisi apapun kita tidak kehilangan sukacita dan berkat, dan tetap mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Oke, kita langsung ke pasal yang ketiga ya. Kita baca pelan-pelan. Oke, kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Apa sih yang dimaksud
Berarti kalau kita miskin, kita masuk surga. Berarti kalau orang kaya nggak masuk surga. Oke, sekali lagi itu merupakan pemahaman yang salah. Ketika kita ya udah, kan kebanyakan orang kan ya udah miskin aja lah kita bermasuk surga, itu pemahaman yang salah. Karena miskin di sini bukan berbicara tentang miskin secara finansial, tapi berbicara secara miskin kerohanian, kayak gitu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Ini berbicara kebahagiaan merujuk pada perasaan bahagia yang diberkati oleh Tuhan dalam pandangan Tuhan. Seperti kita baca sama-sama di kitab Matius 5 ayat 3 sampai 12. Coba ya buka Matius 5 ayat 3 sampai 12. Oke, ini adalah konteks yang kita bahas. Bisa saja pandangan manusia dengan pandangan Allah itu bertentangan, kayak gitu. Karena seringkali ya Tuhan merancang kehidupan kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga kita menyalahkan apa sebenarnya yang Tuhan rancang, sama kayak gitu. Bisa saja ini pandangan Tuhan ini yang tepat, tapi kita nggak terima, itu pandangan kita. Ingat ya, Alkitab juga menyatakan bahwa jalan kita bukan jalan Tuhan. Apa yang ingin Tuhan nyatakan di dalam diri kita itu karena inginnya Tuhan, bukan inginnya kita. Tapi kalau udah jalannya Tuhan, kita harus kerjakan, kayak gitu. Oke, kembali ke konteks. Miskin di hadapan Allah yang dimaksud dalam konteks ini adalah merasa miskin. Oke, merasa miskin. Merasa miskin berarti ada satu perasaan yang kita menganggap bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kayak gitu. Merasa tidak mampu melakukan apapun di luar Tuhan. Wow, pernah nggak kita punya perasaan yang seperti ini? Kita rasa-rasa kita nggak mampu melakukan apapun di luar daripada Tuhan, merasa tidak mampu mengerjakan apapun di luar daripada Tuhan, kayak gitu. Jadi orang yang dimaksud dalam golongan ini adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa hidup yang ia jalani hanya dosa, dosa, dan dosa. Merasa miskin di hadapan Tuhan adalah merasa, aku ini adalah orang yang paling bobrok moralnya, orang yang paling gak pantas di hadapan Tuhan. Itu merasa miskin. Gak ada yang bisa diandalkan dari diri kita, gitu. Oke, itu adalah orang yang paling miskin ya. Dosa atau kejahatan kita digambarkan seperti kain mengangap, kayak gitu. Begitu miskinnya lah kita di hadapan Allah. Gak ada yang bisa diandalkan. Seperti tadi kita bahas, rasanya sangat buruk, kita gak layak, kayak gitu. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa? Emang kita kalau merasa hina kita masuk ke surga gitu, merasa mempunyai ke surga? Itu konteksnya salah. Tapi adalah di mana hati kita benar-benar mau memiliki satu kesadaran, kita adalah orang yang paling miskin, orang yang paling berdosa, orang yang paling najis, gitu. Tapi kenapa sih di ayat ini dikatakan karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah? Tadi kan di atas kita udah bahas bahwa orang miskin itu menganggap dirinya berada di titik terendah, tidak akan berusaha masuk surga dengan usahanya sendiri, gitu. Pasti orang yang gimana ya gitu, gak mungkin. Karena apa? Kita berpikir gini ya, kita berpikir bahwa sebenarnya kita melakukan banyak sekali dosa, sehingga perbuatan kita itu nggak bisa loh bikin kita masuk surga. Bahkan kan kalau dihitung-hitung, ya kan, dihitung-hitung, satu hari kita mungkin melakukan kebaikan 1 kali, tapi melakukan kejahatan itu 10 kali. Mungkin orang nggak bisa lihat, tapi dalam hati, dalam pikiran, akal budi kita lah yang bisa menyelimuti pandangan manusia, kayak gitu. Kita banyak melakukan dosa. Nggak mungkin gitu kan bisa layak ke dalam kerajaan Allah, kayak gitu. Sehingga kita merasa-rasa dengan usaha kita nggak bisa gitu. Pasti kita harus memiliki Tuhan, meminta pengampunan Tuhan. Mari kita baca dari Lukas 18 ayat 13. Lukas 18 ayat 13 ini berbicara tentang orang pemungut cukai. Kita udah pernah ya bahas ya, orang pemungut cukai itu adalah orang yang sangat dikucilkan secara moral, sosial. Kenapa? Karena dia dianggap dari kalangan orang yang
banyak kali dosanya. Tetapi apa yang dikatakan orang-orang Farisi, orang-orang pemungut cukai di ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia nggak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Di situ jelas ya dikatakan sampai ayat yang ke-14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ini bukan sekali lagi pemahaman kita harus benar-benar diperbaiki dalam konteks ini ya. Jangan salah mengartikan. Rendah di hadapan Allah adalah bagaimana kita benar-benar merasakan kita adalah manusia yang sangat paling berdosa. Apa kata Paulus? "Aku kayaknya paling berdosa ya Tuhan." Kayak gitu, merasa-rasa diri tidak layak. Bahkan orang pemungut cukai ini juga menyatakan seperti itu. "Aku adalah orang yang paling berdosa Tuhan." Kayak gitu kan. Sehingga dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihani, kayak gitu, mengasihani, datang dengan sikap yang rendah hati supaya dikasihani sama Tuhan, kayak gitu kan. Karena sudah jelas ya yang mengatakan jikalau kita merasa-rasa benar di hadapan Tuhan, enggak gitu. Jadi karena Kristus datang untuk orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Dalam arti berarti ada dong orang yang benar di dunia ini? Bukan gitu. Tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada yang baik, tidak ada yang pernah mencari Tuhan. Dalam arti orang yang ada adalah orang yang dibenarkan. Beda ya orang yang benar sama orang yang dibenarkan. Kalau orang yang benar berarti dia memang udah benar. Tapi kalau orang yang dibenarkan berarti ada satu pribadi yang mau membenarkan dia. Tapi di dunia ini nggak ada orang yang benar, gitu. Tidak ada. Di Alkitab juga ya sudah jelas dikatakan. Di mana itu? Coba kita buka dari Roma 3 ayat 10. Apa katanya? Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oke, ingat ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Yang ada itu adalah orang. Oke, kita kembali ke konteks ya, yang Matius 5. Oke, cara supaya kita benar-benar merasakan diri kita miskin di hadapan Allah itu gimana sih Kak? Aku soalnya merasa paling baik, merasa ya lebih baik lah daripada dia, gitu ya kan. Terkadang kita kan merasa gitu ya kan, aku kan nggak membunuh, aku nggak ada mencuri, aku baik lah gitu. Ingat ya, ukuran baik bukan ditentukan dari kita membandingkan diri dari orang lain, bukan. Tapi ukuran baik ditentukan bagaimana kita mau bercermin kepada firman Tuhan, bukan bercermin pada sifat orang, kayak gitu. Caranya supaya kita merasa miskin di hadapan Allah, mari kita boleh mengambil sikap untuk berdoa. Coba kita berdoa gitu dengan tekun supaya Tuhan membukakan mata kita, sehingga kita sadar gitu bahwa kita punya dosa, gitu, bahwa kita sudah bisa melihat sudah sejauh mana sih kita melakukan dosa, kayak gitu kan. Supaya ketika kita udah benar-benar mau berdoa, Roh Kudus mau untuk menolong kita, menyadarkan kita, gitu. Mari kita juga mau gitu kan, kita meminta pencelikan terhadap dosa, kayak gitu. Oke, yang pertama itu adalah berdoa supaya Tuhan mau menolong kita melalui Roh Kudus untuk menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Yang kedua, seperti kembali ke awal tadi, jangan membandingkan diri dengan orang lain sehingga kita merasa baik, karena standar hidup kita itu firman Tuhan, bukan kehidupan orang lain. Oke. Yang ketiga, belajar firman Tuhan, gitu. Dalam arti kita kan keseringan nih banyak-banyak berdoa tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Wah, gimana Tuhan mau ngomong sama kita sedangkan kita nggak pernah baca Alkitab, gitu. Dalam arti kita harus memiliki, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita. Gimana sih Tuhan mau ngomong sama kita? Melalui firman-Nya, gitu, melalui kita terus baca Alkitab, kayak gitu. Supaya ketika kita membaca Alkitab,
Tuhan mencelikkan mata kita dengan belajar firman, supaya kita akan membandingkan diri kita berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan orang lain. Oke. Yang keempat, jangan ketika kita berdoa, jangan menutup-nutupi dosa kita. Sering kan kita kalau doa gitu ya kan, malu kali gitu untuk mengungkapkan dosa kita di hadapan Tuhan. Istilahnya kita berdosa iri gitu kan, Tuhan dia kayaknya enak kali kehidupan. Atau mungkin kita, kalau bagi laki-laki nih ya, dosa pribadi laki-laki itu mungkin menonton video dewasa kayak gitu kan, kita malu gitu mengungkapkan di hadapan Tuhan. Ingat ya dek, jangan pernah menutup-nutupi dosa seburuk apapun di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, kita ungkapkan semuanya. Tuhan, aku tadi kayak gini, aku tadi kayak gini, ungkapkan semua detail di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita mengungkapkan dosa-dosa, kita sadar kayak gitu, oh iya, ini ya rupanya tadi aku lakukan ternyata salah. Ungkapkan si detail mungkin di hadapan Tuhan. Oke. Udah ya, berarti kita udah melihat bagaimana sebenarnya ayat ini mengajarkan kita supaya kita miskin di hadapan Allah, mereka yang punya kerajaan surga, kayak gitu. Dalam arti kita merasa miskin di hadapan Allah supaya kita menerima pengampunan daripada Tuhan gitu, dan merasakan bagaimana hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Oke, yang kita akan kembali ke pasal 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita yang dimaksud di sini harus dikaitkan dengan ayat yang ketiga ya. Maka duka cita yang dimaksud di sini bukan sembarang duka cita yang lain gitu, tapi duka cita yang maksud di sini adalah duka cita akan kesadaran kita terhadap dosa. Oke, kalau kita sadar kita penuh dosa, kita merasakan duka cita yang di dalam gitu kan. Kalau kita tidak merasakan duka cita, ketika kita gini ya, keseringan kita ya kan udah merasa berdosa di hadapan Tuhan, tapi merasa biasa aja gitu, merasa biasa aja, ya udahlah itu dosa-dosa biasa kayak gitu kan. Coba kita renungkan, benar nggak kita miskin di hadapan Allah kayak gitu? Karena kalau kita merasakan duka cita, kita celaka ya kayak gitu, karena duka cita di sini harus mendatangkan kesadaran akan dosa. Kalau kita lihat di bahasa aslinya, sebenarnya itu bukan berduka cita, tetapi berkabung atau to mourn. Tidak sekedar sedih, tetapi sangat bersedih. Ngerti kan arti sedih sama sangat bersedih? Itu merupakan perbedaan yang sangat kontras kayak gitu. Akan dihibur gitu. Ketika kita berkabung dengan dosa-dosa kita, kita akan dihibur, artinya adalah akan diampuni gitu, sehingga kita bersuka cita kembali. Coba kita baca di Roma 7 ayat 24 sampai 25. Maaf ya, salah. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, itu adalah bagaimana dia di kitab Roma ini ketika Paulus mencatat, aku manusia celaka gitu. Aku manusia celaka. Berarti dia benar-benar menyadari dosanya. Dia menyadari dia itu orang yang benar-benar berdosa gitu. Terus di ayat selanjutnya, syukur kepada Allah. Dia menyadari bahwa yang bisa melepaskan dia daripada maut adalah Yesus Kristus gitu. Berarti kita harus memiliki pengakuan akan kelemahan kita gitu. Kita harus membawa segala keberdosaan kita di hadapan Kristus, meminta pengampunan kepadanya, percaya gitu bahwa ia mau mengampuni keberdosaan kita dan merasakan penghiburan serta pengampunan gitu. Oke, kita ke pasal yang ke-5 ya. Berbahagialah yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Wow, konteks ini merupakan ayat, berarti kalau kita lemah lembut kita memiliki bumi gitu kan. Atau gimana pendapat kalian? Coba nanti di komen ya, di grup, supaya kita tahu gitu apa sih maksud dari Alkitab ini. Karena pun ketika membaca konteks ini, wah, lemah lembut berarti memiliki bumi gitu kan, agak-agak gimana gitu. Tapi kita akan bahas yang pasal yang kelima. Oke, pasal yang kelima ini adalah merujuk kepada kebahagiaan yang lemah lembut gitu kan. Dalam arti lemah lembut dalam bahasa Yunani di sini adalah praus atau rendah hati gitu. Kerendahan hati itu timbul karena pengenalan yang benar tentang diri sendiri yang penuh dosa. Kenapa sih orang yang banyak sekali sombong gitu? Karena dia menganggap dirinya baik, dia menganggap dirinya perfect, dia menganggap dirinya itu lebih tinggi gitu. Itulah orang-orang yang tinggi hati. Kenapa orang bisa memiliki kerendahan hati? Karena dia sadar siapa dirinya. Aku ini gak ada apa-apanya sebenarnya, aku ini adalah orang yang penuh dosa gitu. Oke, next, memiliki bumi yang dimaksud adalah bukan menjadi kaya gitu. Bukan menjadi kaya ya, memiliki bumi bukan menjadi kaya, memiliki bumi dalam arti tertentu. Oke, coba memiliki bumi dalam arti di dalam Kristus kita memiliki segala sesuatu. Mari kita baca di 1 Korintus 3 ayat 21. Oke, 1 Korintus 3 ayat 21 adalah, kita sama-sama baca. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Oke, kita baca lagi 2 Korintus 6 ayat 10. 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini terkenal kayak gimana memiliki segala sesuatu kayak gitu di dalam Kristus. Arti dengan bumi adalah langit dan bumi yang baru gitu. Kita baca di Wahyu 21 ayat 1. Wahyu itu letaknya paling akhir ya, itu di perjanjian baru. Wahyu 21 ayat 1. Bentar ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Oke. Dan memiliki atau mewarisi bumi berarti kita diberkati oleh Tuhan gitu. Memiliki atau mewarisi bumi kita diberkati oleh Tuhan. Nanti kalian bisa baca ya dari kisah Abraham, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, dari Mazmur 25 ayat 13, supaya mengerti bahwa ayat itu menjelaskan tentang bagaimana Tuhan memberkati setiap anak-anaknya gitu. Oke, kita lanjut ke pasal yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan gitu. Lapar dan haus ini merupakan kata kiasan rindu atau ingin sekali. Mari kita baca dari Mazmur 42 ayat 2 ya. Oke, apa katanya Mazmur 42 ayat 2? Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah gitu. Lapar dan haus pasti ada wujudnya ya. Kalau kita lapar pasti kita mau mencari makanan, kalau kita haus pasti kita mencari minum gitu. Dan ingat, lapar dan haus itu pasti terjadi setiap hari. Oke? Iya, pasti kita lapar setiap hari, nggak mungkin enggak ya kan. Kalau orang yang lapar dan haus itu tidak mendapat yang diinginkan, pasti menderita. Pernah nggak sih kalian lapar tapi kalian nggak makan? Pernah sih nggak kalian haus tapi kalian itu nggak minum? Pasti rasanya itu menderita kayak gitu. Sama kayak gitu kan halnya dengan hal-hal rohani gitu.
Lapar dan haus, berbagai lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah bukan kebenaran secara hukum atau legal atau justification, melainkan kebenaran secara moral ataupun kebenaran secara kesucian. Gitu. Lapar dan haus akan kebenaran adalah tentang orang yang rindu hal-hal yang rohani. Gitu. Berarti lapar dan haus akan kesucian itu adalah sadar bahwa kita sangat najis, kita sangat jijik, sadar dosa, sedih karena dosa, serta memiliki keinginan untuk suci. Kayak gitu. Berarti kerinduan akan kesucian tidak bisa dipisahkan dari kebencian pada dosa. Gitu. Jikalau kita tidak rindu kesucian, berarti kerohanian kita itu bisa dipertanyakan. Apakah kita sedang sakit secara rohani atau mati secara rohani? Gitu. Apakah kita pernah merasa bahwa kesucian atau kerohanian kita mati? Atau jangan-jangan kita nggak pernah merasa haus, kita nggak pernah merasa pengen dengar firman, kita nggak pernah merasa ingin berdoa, kita nggak pernah mau merasa ingin baca Alkitab, kita nggak pernah merasa mau baca buku rohani. Kita koreksi yuk hati kita. Atau mungkin kita merasa biasa-biasa aja, celakalah kita, kayak gitu. Tadi konteksnya orang yang haus akan dipuaskan, oke? Akan dipuaskan ketika kita mengambil respon untuk mau terus diisi atau memiliki kerinduan untuk diisi. Kita akan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan, kayak gitu. Akan mendapat kesucian yang setiap hari bertahap. Mungkin kita bertanya ya, gimana ya kalau saya tidak bertumbuh? Itu pertanyaannya, mungkin kita tidak memiliki sikap hati yang benar-benar rindu. Jikalau kita memiliki sikap hati yang benar-benar rindu, kita pasti akan bertumbuh. Gitu. Yang kedua, akan sukacita ya. Tiap kita yang benar-benar rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, pasti setelah mendengarnya kita akan bersukacita. Gitu, merasakan sukacita ketika kita juga melakukannya. Kita baca di Yesaya 48 ayat 8. Oke, kita ke pasal yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa sih yang dimaksud dengan murah hati di sini? Kemurahan yang bagaimana? Murah hati yang ada di sini adalah murah hati merciful. Kayak gitu, ada unsur kayak gitu kan. Kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut pandang orang tersebut dan ikut merasakan bagaimana kondisi orang lain. Murah hati juga memacu pada adanya tindakan akan kemurahan hati dan bersimpati untuk membantu orang yang bersangkutan atau menolong. Kayak gitu, dalam arti kita nggak hanya bisa melihat orang kesusahan, ya udah kita hanya memiliki dia susah ya, kasihan kali. Tapi murah hati yang di sini adalah mengambil satu tindakan untuk mau menolong. Gitu. Contoh kemurahan hati itu adalah Allah sendiri. Ketika Allah melihat bahwa dosa sangat bobrok di tengah-tengah dunia, ketika Allah melihat bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan diri, ketika Allah melihat bahwa manusia tidak mampu hidup tanpa Dia, Allah bermurah hati kan, mau memberikan anugerahnya kepada kita. Apa kemurahan hati Allah yang terbesar? Ketika Dia mampu memberikan dirinya, anugerah keselamatan itu sendiri. Gitu. Murah hati juga mau berdamai. Gitu. Mari kita buka dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke. Dan buka juga Roma 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Oke, kemurahan atau pengampunan itu dimiliki orang yang sudah menerima anugerah kemurahan Allah itu sendiri. Kita lanjut ke pasal 8 ya.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci dalam arti di sini adalah dalam bahasa Yunani kataros, bersih, suci, murni, pilihan. Kalau arti yang sebelumnya suci adalah murni atau pure, tanpa kotoran atau tanpa campuran, gitu. Berarti murni ini suci ya, tanpa kotoran, tanpa campuran. Apa sih kotoran yang ada dalam hati kita? Yang pertama itu kemunafikan. Oke, kemunafikan itu berarti kita pasti tahu dong definisi daripada munafik, ya. Sesuatu hal yang beda di depan, beda di belakang. Kita menutupi, kita berbohong, kayak gitu, munafik ya. Oke, kemunafikan ini coba kita lihat contoh dari kemunafikan. Matius yang ke-15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku tetapi dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Gitu. Bangsa ini berarti melakukan penyembahan tapi hatinya tidak untuk Tuhan, berbuat baik tapi ada motivasi yang tidak baik, gitu. Ada juga kekotoran yang ada dalam hati kita, contohnya motivasi yang salah. Kayak mana sih motivasi? Kayaknya kita udah pernah bahas ya, motivasi yang salah, konsep yang salah akan mempengaruhi bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu, kayak gitu. Motivasi yang salah ini adalah juga tidak baik, gitu. Apalagi kekotoran yang ada dalam hati kita, kesombongan, sombong, cinta uang, iri hati, khawatir juga dosa ya kak, dosa. Kalau khawatir itu melampaui Tuhan, egois, kayak gitu, malas pun dosa, tamak, pelit, banyak ya dosa-dosa ya. Oke, hati yang suci merupakan sesuatu yang penting, karena dari hati kita mempengaruhi bagaimana kehidupan kita. Kita baca di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, bagaimana sih supaya kita memiliki hati yang suci? Yang pertama, beriman kepada Kristus. Ini merupakan langkah yang sangat penting dan harus dimiliki. Kesucian itu harus beriman kepada Kristus ya, tadi kita bahas. Coba kita buka di Titus 1 ayat 15. Bagi orang yang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Di sini ada dikatakan bahwa tetapi dan bagi orang yang tidak beriman, berarti merujuk kepada siapa? Iman kita, gitu. Yang kedua itu belajar firman Tuhan, gitu. Itu tidak bisa ya dilepaskan daripada kesucian belajar firman Tuhan, supaya kita setiap hari mau melihat diri kita bercermin pada firman, kayak gitu. Belajar firman Tuhan juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting, gitu. Oke, yang ketiga itu introspeksi, gitu. Tadi bahas kan, hati yang suci terpancar, introspeksi diri kita, mengakui perdosaan kita di hadapan Tuhan, berdoa supaya Tuhan mau memberikan anugerahnya, mensucikan kita. Mereka akan melihat, dalam arti yang dimaksud ini adalah melihat Allah di surga setelah kita mati, ya kan? Itu konteks ketika kita sudah mati. Itu 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna,
tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Gimana kita mengenal diri kita, gitu nanti kita mengenal Tuhan. Memang setiap orang akan melihat Allah ya setelah mati ya. Oke. Itu ada di Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Oke, melihat Allah di dunia waktu kita masih hidup itu gimana sih ya kan? Orang yang memiliki kesucian hati melihat Allah identik dengan merasakan kehadiran Allah, merasakan penyertaan Allah, dan ingin terus bersekutu dengan Allah gitu. Apakah kita sering menjauh dari Tuhan, tidak benar-benar merasakan Tuhan gitu? Mari kita koreksi kesucian hati kita, dan mari ketika kita sadar akan hal ini, kita mau untuk berubah, mengambil langkah, memeriksa hati kita, sadar, dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita. Oke, kita akan bahas sebentar lagi ya. Kita bahas yang pasal yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Damai. Kata-kata damai di sini bukan hanya sekedar tidak perang, tidak hanya sekedar tidak menghadirkan kekacauan, tetapi merupakan orang yang mengusahakan kedamaian, dalam arti mengusahakan hubungan yang benar dan baik. Gitu. Cara supaya kita mengusahakan kedamaian gimana? Kita harus berdamai dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kita harus mendamaikan orang lain dengan orang lain. Juga kita harus mendamaikan mereka dengan Allah, dengan cara cerita firman. Ingat ya, bahwa dosalah yang menyebabkan adanya pertengkaran antara Allah dan manusia. Oke? Mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang mengusahakan damai artinya mirip dengan Allah dan melakukan apa yang dilakukan Allah. Jadi bukankah wajar jika mengusahakan damai disebut sebagai anak-anak Allah? Karena melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Oke? Kita bahas langsung pasal yang ke-10 sampai yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kitab ini mengingatkan kita supaya kehidupan Kristen kita tidak pernah lepas dari hal-hal yang jahat, dalam arti hal-hal di luar. Ada orang yang menjustifikasi, ada orang yang menganggap ingin menjatuhkan kita. Tapi ingat ya, atau ketika kita berbuat salah, kita meminta maaf kepada orang, kita dianggap rendah kayak gitu kan. Ketika kita ceritakan kebenaran firman Tuhan, kita dianggap so suci kayak gitu kan. Padahal kita bukannya suci, tapi kita disucikan begitu. Ini supaya ketika dianiaya oleh kebenaran, ketika kita ditolak dalam menceritakan kebenaran firman Tuhan, jangan pernah merasa down. Aku ditolak di keluargaku gitu, aku merasa hatiku tuh ciut gitu ya kan. Ingat ya dik, kakak juga pernah mengalami itu, ciut ya kan, ketika pertama kali bertobat, bahkan dibully kayak gitu kan, menceritakan firman Allah. Ngapain ngomong, dalam arti kalau orang tua kita yang kita ceritakan firman, mereka nggak bakal terima, karena mereka menganggap mereka itu lebih baik, mereka lebih tahu gitu. Kita dikucilkan, kita diolok-olok gitu. Atau kita cerita firman sama teman, udahlah, sifatmu nggak lebih baik kok daripada aku gitu. Kita ceritakan firman bukan karena sifat kita baik, tapi karena kita tahu bahwa firman itu sangat penting. Tapi gimana caranya supaya kita mau setiap hari mau untuk bertransformasi ke arah Kristus, berubah kayak gitu. Jadi nggak mulus-mulus saja hidup kita menjalani ketika kita sudah terima Kristus. Tapi apa yang mau dikatakan adalah supaya kita bersuka cita, karena upahmu besar
di surga. Karena sebelum kita pun banyak nabi-nabi yang dianiaya. Seperti contohnya ya, paling sering kita lihat itu Paulus gitu. Dia tuh ditolak, bahkan matinya itu pun mengerikan. Tapi dia nggak ciut imannya sampai di situ gitu. Semoga ayat ini boleh mengingatkan kita akan kondisi kerohanian kita, sehingga kita mau setiap hari diubahkan. Kalau ada nanti pertanyaan, bisa ditanyakan langsung. Dan tetap jaga hubungan pribadinya dengan Tuhan. Koreksi hati kita, apakah kita benar-benar memiliki hati yang rindu akan Tuhan. Sebelum membahas selanjutnya, dan tetaplah untuk memberitakan firman. Shalom. Shalom.